Indonesia adalah negara yang dianugerahi banyak kelebihan oleh Allah. Selain kekayaan alam yang berlimpah, negeri ini memiliki keragaman etnik dan budaya. Di Indonesia ini, setidaknya terdapat 17.504 pulau, 742 bahasa, dan 1.310 suku. Orang Indonesia patut bersyukur karena diberi ketentraman dan kedamaian yang selalu dijaga oleh penduduknya yang merupakan komunitas Muslim terbesar di dunia. Corak Muslim Indonesia dikenal paling toleran karena keberhasilannya mensinergikan prinsip-prinsip agama dan demokrasi. Semua itu tidak terjadi tiba-tiba. Ada usaha keras dengan disertai komitmen tinggi untuk menjaga keutuhan anugerah itu. Salah satu yang menjaga dan memagari agar komitmen itu tetap tinggi adalah pendidikan Islam. Pendidikan Islam telah mencatatkan sejarahnya yang panjang dalam menjaga kelestarian khasanah bangsa. Jauh sebelum Indonesia ini merdeka, pendidikan Islam diajarkan di surau-surau secara informal, kemudian dilembagakan dalam bentuk pesantren. Pesantren di Indonesia sangat unik karena didirikan secara swadaya berbasis masyarakat. Kemandirian inilah yang kemudian memberikan kekuatan, ciri khas, dan menjadi cikal bakal perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam itu kemudian mengadopsi cara pendidikan formal yang melahirkan madrasah sebagai lembaga pendidikan umum berciri khas Islam. Jenjangnya meliputi madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Adopsi mekanisme pendidikan umum kemudian sampai pada tahap menyerap materi dalam kurikulum madrasah secara bertahap. Dalam perkembangannya, madrasah kemudian mampu bersaing dengan sekolah umum dalam bidang akademik dan non-akademik, baik skala nasional maupun internasional. Dewasa ini, nilai ujian nasional siswa madrasah bahkan cenderung lebih tinggi dari rata-rata nilai nasional untuk mata pelajaran bahasa. Pada perguruan tinggi keagamaan Islam dilaksanakan melalui Ma'had Ali, STAIN, IAIN, dan UIN. Mereka tidak hanya diajar oleh para dosen berlatar belakang pendidikan dalam negeri, tetapi juga para dosen bereputasi internasional, seperti dari Amerika, Eropa, Timur Tengah, Jepang, dan lainnya. Tidak heran jika beberapa perguruan tinggi Islam telah masuk ke dalam ranking 20 besar Indonesia. Saat ini pendidikan tinggi Islam telah memiliki lebih dari 521 orang guru besar studi Islam. Sementara di sekolah umum, pendidikan agama Islam telah dimasukkan ke dalam mata pelajaran pilihan. Sejak tahun 1952, kemudian pada tahun 1968, pendidikan agama Islam dijadikan sebagai mata pelajaran wajib dan menjadi tolak ukur kelulusan di sekolah umum. Puncaknya pada tahun 2007, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 55 yang mengatur setiap satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Kini pendidikan Islam telah berkembang dengan pesat dari segi kualitas maupun kuantitas. Tercatat saat ini terdapat lebih dari 82.000 madrasah, 28.000 pondok pesantren dan Ma'had Ali, 84.000 madrasah diniyah, 135.000 taman pendidikan Al-Quran, dan 793 perguruan tinggi keagamaan Islam. Dengan ditopang oleh 708.000 guru madrasah,
354.000 ustadz pondok pesantren, 2.110 ustadz ma'had ali, 451.000 guru madrasah diniyah, 693.000 ustadz taman pendidikan Al-Quran, 36.000 dosen perguruan tinggi keagamaan Islam, dan 230.000 guru dan dosen pendidikan agama Islam di SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi umum. Mereka terus menanamkan komitmennya untuk menjaga keutuhan Indonesia. Mereka tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan toleransi dan akhlak mulia dalam keberagaman. Sebuah pola hidup terpuji yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan Indonesia. Saat ini sebanyak 9,5 juta anak Indonesia belajar di madrasah, 4,2 juta anak di pondok pesantren dan ma'had ali, 6,3 juta anak di madrasah diniyah, 7,6 juta anak di taman pendidikan Al-Quran, dan lebih dari 1 juta mahasiswa menuntut ilmu di perguruan tinggi keagamaan Islam. Inilah tunas-tunas bangsa yang akan menopang keberlangsungan Indonesia di masa yang akan datang. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air merupakan sebagian dari iman, adalah doktrin wajib yang terus digelorakan di seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Kini lulusan pendidikan Islam telah menyebar di semua lini. Merekalah para penjaga keberlangsungan Indonesia.